إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وزد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله عز وجل قائلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah, satu saat ada beberapa orang yang datang ke Imam Hasan al-Basri, dan kisah ini termaktub dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Satu datang kepada Imam Hasan al-Basri, dia mengatakan, "Ya Imam, inni faqir." Saya ini orang miskin, orang fakir, enggak punya cukup uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, anak istri. Kemudian Imam Hasan al-Basri pun mengatakan kepada dia, "Istaghfir, hendaklah kamu beristighfar." Satu lagi datang kepada Imam Hasan al-Basri, Ya Imam, inni aqim." Saya adalah seorang yang mandul, menikah sekian lama namun tak kunjung mendapatkan keturunan. Imam Hasan al-Basri pun mengatakan kepada dia, "Istaghfir, memohon ampunlah kamu kepada Allah, istighfar kamu kepada Allah Azza wa Jalla." Satu lagi datang kepada Imam Hasan al-Basri, "Ya Imam, inni fallah." Wahai Imam, saya ini seorang petani yang saya sudah menanam sekian lama namun hasil panen saya terkena paceklik atau saya gagal panen. Imam Hasan al-Basri pun mengatakan kepada orang ini, "Istighfarlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla." Kemudian ada satu murid yang mendengar jawaban Imam Hasan al-Basri, kaget dan bingung. Dia pun akhirnya memberanikan bertanya kepada sang imam. Imam Hasan al-Basri ini adalah ulamanya para tabi'in. "Ya Imam, semua orang datang dengan membawa masalah, membawa problematika, membawa apa yang mereka inginkan. Tapi kenapa solusinya cuma satu dan sama, yaitu istighfar? Bukankah setiap masalah ada jawabannya? Kenapa jawabannya sama semua?" Apa jawaban Imam Hasan al-Basri? "Wahai muridku, alam tasma' qaulallah? Belumkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Quran surat Nuh 10:11. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, Allah abadikan di dalam Al-Quran, Quran surat Nuh 10:11, "Beristighfarlah kalian semua kepada Allah Azza wa Jalla. Beristighfar dengan sebanyak-banyaknya. Yang mana kalau kalian beristighfar sebanyak-banyaknya, Allah akan turunkan hujan dari langit. Allah Azza wa Jalla akan membersihkan udara sehingga terbebas dari polusi. Istighfarlah kalian kepada Allah, Allah turunkan hujan dari langit. Kemudian Allah akan memberikan kalian anak." Siapa bilang yang mendatangkan anak itu dokter, obat? Dialah Allah Azza wa Jalla khalaqakum. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kamu dan anak-anak. Tapi dengan satu sebab amal, namanya istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan yang dahsyat dari istighfar ini bisa mendatangkan rizki, pembuka rizki, memberikan kalian uang sehingga kalian bisa mencukupi kebutuhan hidup kalian. Jamaah rahimakumullah, dari kisah ini Imam Hasan al-Basri ini dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur kehidupan beribadah secara mahdhah, namun dalam aspek rizki sekalipun sangat diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak di antara kita yang mengambil jalan pintas dalam mengambil rizki, sehingga mempunyai
prinsip hidup H2O, halal haram oke. Dia tidak peduli mau yang halal mau yang haram, yang penting dia mendapatkan rezeki. Tapi bagi seorang mukmin muslim, dia akan berhati-hati, dia akan wara', memasukkan apa yang ke dalam perutnya, ke dalam mulutnya, mulut anak istrinya. Kenapa? Karena ketika dia tidak berhati-hati, dia mengambil harta dengan jalur judi. Apalagi sekarang judi online, judi slot begitu banyak tersebar di masyarakat kita. Dia tidak berpikir ketika dia memasukkan anak istrinya dengan barang yang haram dari hasil yang pekerjaan yang haram. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka tempat tinggalnya. Datang ke dukun untuk meminta memperlancar rizki. Wal'iyadu billah. Nabi SAW bersabda, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun kemudian dia bertanya dan percaya apa yang dikatakan oleh dukun, sesungguhnya dia telah kufur terhadap ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim mukmin dia sudah tahu ketika dia membuka Quran surat Nuh 10-11 ini cukup. Setiap habis dia sholat dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, bagaimana istighfar yang benar? Istighfar sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua amalan istighfar yang saya ingin sharing ke jamaah pada Jumat yang penuh berkah ini. Yang pertama, kita membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, Bapak Ibu, Bapak nanti hafalkan istighfar ini. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca istighfar yang tadi, dia akan diampuni seluruh dosanya. Wa in kana farra minaz zahaf, walaupun dia kabur, lari dari peperangan. Lari dari peperangan dosa besar, tapi dia dengan beristighfar tadi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu, Allah ampuni semua dosanya. Kemudian yang kedua, kita pun tidak lupa membaca sayyidul istighfar pagi, sore, habis salat subuh dan habis salat asar. Kata Rasulullah SAW, man qala sayyidul istighfar fi sabah famata qabla ayyumsiya dakhala al-jannah. Siapa yang membaca sayyidul istighfar subuh kemudian dia meninggal dalam keadaan dia meninggal malam hari, maka dia meninggal dalam keadaan masuk surga. Wa in kana qalaha fil masa famata qabla ayyusbiha wa huwa min ashabil jannah. Siapa yang bacanya sore, paginya dia meninggal, maka dia dicatat sebagai penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Wahai engkau yang pengangguran, istighfar. Yang sudah punya bisnisnya gagal berkali-kali, bisa jadi mulutnya kurang beristighfar. Apapun problematika kita, Islam mengajarkan kita solusinya ada di satu amalan, namanya istighfar. Makanya habis sholat kita diperintahkan Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW menyunahkan untuk membaca istighfar. Setelah selesai assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa amalannya harus istighfar? Karena dosa seorang hamba itu bisa menyempitkan rizki. Kenapa kita sekarang ekonomi subhanallah begitu sulit? Kita introspeksi diri kita. Dosa apa yang kita lakukan sampai gaji 1 bulan tapi selesai habis gaji ini dalam waktu seminggu, dalam waktu 2 minggu. Begitu habis, akhirnya harus berhutang, pinjol, pinjaman online. Menurut data 4 juta warga Jakarta yang terjerat utang riba yang namanya pinjaman online. Dia lupa ada amalan istighfar. Nabi kita SAW dosanya sudah diampuni, dosanya sudah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi beliau SAW setiap hari dalam satu hari beristighfar 100 kali. Nabi mengatakan, wa innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya hati saya itu enggak tenang sebelum saya istighfar. Wa astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah, saya beristighfar setiap hari 100 kali.
Bahkan ada seorang sahabat Nabi SAW, dia di belakang Nabi SAW mendengarkan, dia mengatakan, Nabi tidak pernah saya melihat mulutnya berhenti beristighfar. Nabi yang sudah pasti jaminan surganya oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dia masih banyak istighfar. Bagaimana dengan kita yang dosanya belum dijamin diampuni atau tidak, yang belum dapat jaminan surga atau tidak? Maka istighfar kita mungkin bukan 100, mungkin 10.000, mungkin 100.000, atau tidak terbatas. Karena memang istighfar tidak ada batasnya. Boleh berapapun, semakin banyak semakin bagus. Karena Nabi SAW berjanji orang yang banyak istighfar akan dapat 3 hal. Yang pertama, man aktsarul istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak istighfar, mulutnya istighfar, hatinya istighfar, dia stop dari dosa, dari maksiat, dan dia berbuat kebaikan untuk menghapus keburukan masa lalu dia. Yang pertama, man aktsarul istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan. Hati dia yang gelisah, yang galau, yang stres akan Allah buka. Allah akan beri kebahagiaan. Allah akan berikan dia jauh dari depresi. Allah akan tenangkan hati dia. Kemudian apa? Allah Azza wa Jalla akan razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebelum di akhirat dia mendapatkan surga oleh Allah Azza wa Jalla, di dunia sudah mendapatkan solusi dari berbagai macam problematika yang ia hadapi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun fi hadhihi khutbah ats-tsaniyah udhakkirukum bi an tattaqullaha kama qala Allah azza wa jalla qailan fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimakumullah, bukan sekedar mulut ini istighfar, namun istighfar kita bentuk kesungguhan hati tidak mengulangi dosa-dosa kita. Karena ketika kita beristighfar tapi masih menyepelekan dosa, masih menyepelekan maksiat, masih menyepelekan kedurhakan kepada Allah Azza wa Jalla, dikatakan oleh para ulama fa istighfaruhu bihajatin ilal istighfar. Maka istighfar dia butuh diistighfarin lagi. Istighfar dia butuh diistighfarin lagi. Ketika kita sudah memproklamasikan diri kita sebagai orang yang rajin beristighfar, hamba Allah yang cinta istighfar, astaghfirullah, saya minta ampun kepada Engkau ya Allah, maka stop. Dia tidak mau mengulangi perbuatan dosa dia. Dia tidak mau mengulangi perbuatan maksiat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah akan memberikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena dosa sudah dipastikan bisa menghambat seseorang dapat rizki. Inna dzamba la yuhramu min rizki, kata Nabi SAW, sesungguhnya dosa bisa menghambat jalur rizki seseorang. Oleh itu jamaah rahimakumullah, akhirnya kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan nanti kelak di tahun 2024 Allah Azza wa Jalla menghadirkan kita pemimpin yang takut kepada Allah, yang cinta kepada rakyat, umat, bangsa, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa-dosa kita. Karena dosa kita akhirnya mengalami kesulitan. Diberikan pemimpin yang tidak pernah peduli kepada nasib rakyatnya. Allah Azza wa Jalla memberikan kesolehan anak cucu kita, sehingga ketika kita wafat kita dialirkan pahala-pahala ke alam barzakh kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أستغفر الله، إنا نستغفر الله من ذنوبنا، إنا نستغفر الله، نستغفرك من كل الذنوب ومن كل خطايا يا رب العالمين. اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.